warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Farika dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 1A IAIN Tulungagung. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Untuk soal yang pertama, urgensi mempelajari studi Al-Quran dan Hadis yakni untuk memahami Al-Quran, mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, serta mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Lantas, bagaimana jika kita tidak mempelajari studi Al-Quran dan Hadis? Jadi, jika kita tidak mempelajari studi Al-Quran Hadis, kita tidak akan mengetahui makna-makna apa yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi, kita hanya mengetahui makna-makna Al-Quran dan Hadis sebatas pengetahuan secara umum saja. Pertanyaan yang kedua, Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat karena 3 aspek. Yang pertama, ijaz al-lughawi atau aspek bahasa. Bahasa Al-Quran betul-betul bahasa dari Allah dan tidak ada yang mampu mendatangkan atau mewujudkan bahasa semisal Al-Quran. Aspek yang kedua adalah ijaz al-ilmi atau aspek isyarat dan pembicaraan Al-Quran tentang sains dan alam. Al-Quran mengandung isyarat ataupun pembicaraan tentang sains dan alam yang secara saintifik baru dibuktikan kemudian hari setelah turunnya Al-Quran. Aspek yang ketiga yaitu ijaz al-tashri' atau aspek syariat, menyatakan bahwa setiap ketentuan, aturan, dan ketetapan dalam Al-Quran mengandung hikmah, kebenaran, dan kemaslahatan bagi makhluk. Selain itu, Al-Quran juga terpelihara keaslian hingga hari kiamat nanti. Al-Quran juga sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran mencakup aspek kehidupan sehingga menjadi pedoman bagi manusia. Selanjutnya yaitu keistimewaan dalam Al-Quran. Yang pertama, gaya bahasa dan susunan kalimat yang indah dan juga memiliki kualitas yang lebih baik di antara yang lain. Yang kedua, Al-Quran terjaga keaslian redaksi ayatnya. Yang ketiga, Al-Quran mudah untuk dihafal. Yang keempat, Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak seorang pun yang mampu untuk mewujudkan atau mendatangkan semisal Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, dan permasalahan hidup lainnya. Yang keenam, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang baik. Yang ketujuh yaitu Al-Quran sebagai penawar atau obat hati dari penyakit syirik, nifak, dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran Al-Quran disebabkan karena 1. Dalam membaca ayat Al-Quran menggunakan qiraah yang berbeda-beda, sehingga para mufasir menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan qiraahnya masing-masing. Yang kedua, adanya perbedaan pemahaman dari segi i'rab, karena i'rab akan mempengaruhi makna Al-Quran. Yang ketiga, perbedaan mengenai maksud suatu lafadz karena mengandung banyak makna atau ishtirak. Yang keempat, adanya lafadz umum dan khusus. Yang kelima, perbedaan dalam meriwayatkan ayat. Maksudnya yaitu perbedaan dalam meriwayatkan hadis Rasulullah. Sebagian dari mereka ada yang mendapatkan hadis Rasulullah dalam masalah tersebut, dan sebagian mereka tidak mendapatkan hadis Rasulullah mengenai masalah tersebut, sehingga tafsir yang dihasilkan berbeda-beda. Al-Quran memang multitafsir, tetapi perbedaan yang ada sebaiknya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan atau memaksakan kebenaran satu sama lain. Karena masing-masing pihak pasti memiliki landasan yang diyakininya sebagai kebenaran. Apabila terjadi perbedaan penafsiran di kalangan para mufasir tentang suatu ayat Al-Quran, yang perbedaan tersebut hanya pada ranah perbedaan ragam atau ikhtilaf tanawu, dan masing-masing penafsiran masih sejalan dengan penafsir para salaf
sahabat dan tabi'in, maka diperbolehkan untuk menggunakan penafsiran tersebut. Namun, jika terjadi perbedaan penafsiran tentang suatu ayat Al-Quran dan perbedaan itu bertentangan atau ikhtilaf tadhad, maka yang diambil adalah penafsiran yang sejalan dengan penafsiran para salaf, sahabat, dan tabi'in, karena mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Dan ungkapan an-nuzul khusus untuk menyatakan sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul mikro adalah asbabun nuzul yang sering diketemukan dalam khazanah ilmu tafsir tradisional yang berkembang sejak abad 2 Hijriah. Asbabun nuzul makro. Asbabun nuzul bukan hanya berupa peristiwa dan pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat, tetapi juga menyangkut kondisi sosial historis yang melatar belakangi turunnya ayat. Contoh penerapan asbabun nuzul mikro dan makro adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Nasikh adalah penghapusan hukum syarak dengan hukum syarak lain, sedangkan mansuh adalah objek atau hukum yang dihapus. Polemik adanya nasikh mansuh. Yang pertama, ada yang meluaskan diri dalam mengklaim adanya nasakh dalam Al-Quran, akan tetapi tidak ada dalil yang kuat terhadap penasahan tersebut. Yang kedua, sebagai antitesis, ada yang mengingkari sama sekali adanya nasakh dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasakh jika dalil yang sahih dan jelas, yang meyakinkan akal dan menenangkan hati. Contoh ayat Al-Quran tentang nasikh mansuh, yaitu Quran Surah Al-Mujadilah ayat 12 yang mansuh oleh ayat 13. Demikian adalah jawaban-jawaban atas soal ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.